Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Pemuda Soleh yang Bertaubat. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Pada sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu dan sangat cantik. Tubuhnya sangat seksi dan menggairahkan. Sayangnya, wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya pada Tuhan, ia manfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya sendiri. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal sangat profesional. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai untuk memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia juga pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah diporak-porandakan dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Qurratun Nasin fil Wazi wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas jual beli yang bertempat di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan ditutup buka, orang yang lewat di depan rumahnya akan jauh lebih mudah melihat Malika yang sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis, setipis tisu, akan segera tergoda dan merogok dompet untuk bisa menikmati waktu bersama dengan Malika. Konon, Malikamu masih tarif dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu, jika kita menggunakan sinar Kuwait dan kemudian mengonversinya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta. Harga yang sangat fantastis untuk dunia pelacuran. Namun, demikian banyak lelaki tipis iman yang termimpi bisa tidur bersama Malika. Tak masalah bagi mereka, walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka, merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka. Bila bisa menikmati Malika, pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya, itu akan membuat mereka bertepuk dada karena sangat bangga kepada dirinya. Kemudian, banyak orang yang salah terka. Mereka mengira bahwa Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya itu. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir yang indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya menjadi 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Suatu hari, ada seorang pria muda yang melintas di depan rumah Malika, sang pelacur tersebut. Dia adalah laki-laki yang soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang yang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan sebuah rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa karena sudah berpelukan nafsu syahwat.
Mendadak bergejolak Allah darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat penata menahan nafsu birahinya. Bahkan, kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya itu. Fulan kemudian mencari tahu bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang itu untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak agar bisa membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan akhirnya mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Maklum, Malika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian kepada Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan pun mendatangi rumah Malika si wanita pelacur. Malika terlihat sudah berias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka pun saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diam, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan satu sama lain. Kemudian, Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba, Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur berporak-poranda dalam hitungan detik. Selama ia berada di dalam kamar itu, wajah Fulan terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh yang sedang terjadi terhadap kliennya, Malika si wanita pelacur itu pun kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apa kamu sakit?" Begitu kira-kira. Fulan masih terdiam, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengerutkan dahinya. Ia pun kaget dengan jawaban Fulan dengan emosi. Malika pun kemudian membentak, "Sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapat dari ini. Bahkan, mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu menggigil kakinya. Ia lipatkan ke depan. Dadanya sangat teguh. Jantungnya bertambah kencang. Kemudian ia pun berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah aku bayarkan tadi, silakan ambil. Itu halal buatmu. Tapi, izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Fulan pun berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika bertambah keheranan melihat kliennya itu sangat ketakutan. Ia pun kemudian bertanya lagi, "Tunggu dulu. Memangnya kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya?" Kemudian Fulan pun menjawab, "Belum, sama sekali belum pernah. Ini adalah yang pertama." Malika seakan tak yakin dengan jawaban Fulan. Malika pun kebingungan. Ia terlanjur menganggap
bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Malika pun bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu datang dari mana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengarkan cerita dari Fulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis serisak. Tubuhnya limbung, seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan. Dan ia sangat menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam, Malika pun termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Tiba-tiba saja hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat di dalam hati wanita ini. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Malika pun berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan dosa-dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina. Tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadapmu ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti adalah Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuhanku jauh lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian, ia pun bersuci sebisanya. Lalu kemudian, mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan sederhana. Ia pun mulai beribadah. Semua amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Ia segera meminta ampun dari Allah. Malika kemudian duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki seolah yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solihah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka kemudian berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia pun memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, si pemuda soleh. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya. Kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan pun belum sadar siapa yang datang. Karena Malika pada saat itu, ia memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih ingat mengenalinya. Tiba-tiba saja, tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita itu.
Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun, tiba-tiba kembali datang. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya sangat trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, suara nyawanya pun ikut keluar. Akhirnya Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan sangat bersedih hati. Kemudian Malika pun menangis, lalu ia pun segera melakukan ibadah. Di dalam doanya, Malika pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini hanya untuk bertemu Dia, demi sebuah niat yang suci dan niat yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Akan tetapi, kenapa Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu?" Tangis Malika pun pecah, air matanya pun tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika pun berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu pun diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dengan dosa. Namun, ternyata besok pagi orang itu bertaubat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 tepat. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.